Dina dan teman-teman semuanya, pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas untuk manajemen strategik pada perusahaan Traveloka. Kami akan membahas beberapa toolnya. Next slide. Pertama, kami akan membahas latar belakangnya. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi telah mendorong inovasi dalam sektor pariwisata. Menurut Hamzah 2018. Khususnya dalam layanan pemesanan tiket secara online. Konsumen kini menginginkan solusi digital yang praktis, cepat, dan terintegrasi. Berbagai situs tiket booking online menawarkan kemudahan dalam memilih mode transportasi, harga, serta jadwal keberangkatan dan kedatangan, menurut Sari 2019. Antrian panjang dan proses pembayaran yang kurang efisien sebelumnya menjadi hambatan dan pengalaman wisatawan, menurut Setia dan Anggara 2024. PT Traveloka hadir sebagai salah satu perusahaan digital yang menyediakan layanan pemesanan tiket transportasi dan akomodasi secara online, yang didirikan oleh Ferry Unardi pada Maret 2012, menurut Magdalena et al. 2016. Traveloka terus berinovasi dalam fitur layanan untuk menjawab kebutuhan konsumen dan telah meraih berbagai penghargaan seperti Most Powerful Indonesian Technology Brand, Most Innovative Brand, serta status unicorn dengan valuasi di atas $1 miliar. Menurut Kairani dan Pihani 2020, kehadiran e-commerce Traveloka memudahkan konsumen dalam mengakses informasi dan melakukan transaksi perjalanan secara langsung, menurut Kurniawan et al. 2019. Berdasarkan penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi konsumen dalam memilih Traveloka, yaitu kemudahan sistem, informasi pada website, kualitas pelayanan, dan citra perusahaan, serta motivasi pembelian negara. Menurut Negara dan Dewi 2016. Lanjut, Will. Company profile. Jadi Traveloka merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan layanan pesanan tiket pesawat dan hotel secara daring dengan fokus utama pada perjalanan domestik di Indonesia. Perusahaan ini beroperasi di kantor pusat yang berlokasi di Jakarta dan didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi, Derianto Kusuma, dan Albert Zhang. Pada awalnya, Traveloka berperan sebagai mesin pencari yang membandingkan harga tiket pesawat dari berbagai situs lain. Namun pada pertengahan 2013, Traveloka bertransformasi menjadi platform reservasi tiket pesawat yang memungkinkan pengguna melakukan pemesanan langsung melalui situs resminya. Selanjutnya, pada bulan Maret 2014, Ferry Unardi mengumumkan rencana ekspansi Traveloka ke bisnis pemesanan kamar hotel. Sekarang ini, Traveloka menjadi salah satu startup paling sukses di Indonesia dengan layanan tiket kereta api, pengisian pulsa, serta tiket acara lain selain pemesanan tiket penerbangan dan kamar hotel. Lanjut, Will. Visi misi. Visinya itu menjadikan traveling menjadi lebih mudah, cepat, dan menyenangkan melalui teknologi. Kedua, menjadi salah satu perusahaan biro perjalanan wisata atau agen perjalanan terbaik di Indonesia. Berkontribusi dalam meningkatkan industri pariwisata dan transportasi perjalanan di Indonesia. Misinya itu selalu menghadirkan produk-produk dan layanan terbaik, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi setiap pelanggan, secara terus-menerus meningkatkan kemampuan SDM dan infrastruktur perusahaan hingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pelanggan. Menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan semua mitra usaha, baik domestik dan internasional. Lanjut. Proposition dan market segmentation. Value proposition itu menyediakan kemudahan dalam pemesanan tiket, pesawat, dan hotel secara online melalui aplikasi dan website. Memberikan jaminan harga terbaik, keamanan transaksi, dan layanan 24/7. Mengintegrasikan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Salah satu contohnya adalah program loyalitas bernama Traveloka Point. Untuk market segmentation itu, untuk demografis itu dia membidik konsumen yang paham teknologi berusia dewasa sehingga milenial. Kedua, ada psikografis, menyesuaikan layanan dengan gaya hidup modern dan kebutuhan perjalanan. Yang ketiga itu memanfaatkan teknologi digital dan data pelanggan untuk melakukan pemasaran yang lebih efektif dalam memberikan rekomendasi yang sesuai, penawaran promosi dan ditargetkan serta kampanye di media sosial. Lanjut. Untuk rivalry among existing competitor, ratingnya itu kami berikan high. Karena yang pertama itu low, sedikit pesaing utama. Pasar masih tumbuh pesat, diferensiasi layanan masih jelas, praharga masih terjadi. Untuk implikasi strategisnya, fokus pada ekspansi pasar, inovasi fitur, dan memperkuat brand. Untuk medium ada beberapa persaingan kuat seperti tiket.com, Agoda, Booking.com. Persaingan fitur, promosi, mulai terasa pertumbuhan industri yang lambat. Implikasi strategisnya adalah memperkuat keunggulan kompetitif, fitur unik loyalitas, efisiensi operasional, dan promosi terarah. Untuk height-nya, banyak pesaing besar dan kecil, produk layanan mirip, perang harga, promosi harga agresif, pertumbuhan industri stagnan. Inovasi agresif, efisiensi biaya, menguatkan loyalitas pelanggan, kolaborasi atau akuisisi adalah implikasi strategisnya. Next, untuk kompetitornya sendiri, itu ada tiket.com, Agoda, Booking.com, Trip.com, Hotel.com, dan TripAdvisor. Tingkat persaingannya bervariatif dari high sampai low. Untuk penjelasannya sendiri, untuk yang high, memiliki pangsa pasar sekitar 21% pada 2022, pertumbuhan signifikan dan kolaborasi kuat dengan Libli, itu untuk tiket.com. Yang kedua ada Agoda. Agoda itu pemain dengan jaringan luas namun kurang fokus pada pasar lokal seperti Indonesia. Untuk Booking.com, platform global dengan inventaris besar, kuat dan akomodasi, tapi agresif di layanan perjalanan lokal.
Trip.com, pemain lokal global yang berfokus pada pasar Asia tapi kurang dominan dibandingkan Traveloka dan Tiket.com di Indonesia. TripAdvisor lebih berfokus pada review dan rekomendasi wisata, bukan pemesanan langsung, sehingga persaingan langsung dengan Traveloka relatif rendah. Next, untuk simpulnya sendiri, persaingan di industri online travel agent termasuk dalam kategori yang sangat tinggi, karena melibatkan banyak pemain besar, baik global maupun lokal, yang terus berinovasi dalam harga, promo, fitur, dan layanan pelanggan. Praktik diskon besar dan promosi yang agresif, khususnya dari platform asing, menambah intensitas persaingan dan potensi mengganggu ekosistem pariwisata lokal, sehingga membutuhkan pengawasan pemerintah agar tetap lebih adil. Next, Will. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke Threats of New Entrants. Ratingnya kami beri dengan tingkat medium. Untuk masing-masing penjelasan, yang low itu barrier masuk tinggi, butuh modal besar, teknologi canggih, brand kuat, dan jaringan mitra yang luas. Pendatang baru sulit menembus pasar. Implikasi strategisnya itu fokus menjaga keunggulan teknologi, brand, dan kemitraan eksklusif. Untuk yang medium, barrier masuk sedang, teknologi digital memudahkan startup baru, tapi membangun kepercayaan dan jaringan tetap butuh waktu dan modal. Untuk implikasi strategisnya, investasi berkelanjutan di teknologi dan keamanan, perkuat brand dan jalin kemitraan strategis. Untuk yang high, barrier masuk rendah, mudah membuat aplikasi serupa, banyak startup baru dengan model inovatif, pelanggan mudah mencoba layanan baru. Tingkat inovasi, percepat pengembangan figur baru, dan agresif dalam pemasaran serta kolaborasi menjadi implikasi strategisnya. Untuk kesimpulan, rating medium diberikan karena meskipun industri agen perjalanan online OTA memerlukan investasi besar di bidang teknologi dan pemasaran, hambatan masuk pasar relatif rendah akibat kemajuan teknologi digital dan tren pemesanan online yang memudahkan pemain baru. Namun pendatang baru harus menghadapi persaingan ketat, membangun merek kuat, menawarkan layanan inovatif, serta mengatasi risiko keamanan data dan persaingan harga yang ketat. Oleh karena itu, meskipun ancaman pendatang baru nyata, tingkat kesulitannya sedang karena tidak semua dapat langsung mengganggu posisi pemain besar tanpa investasi dan strategi matang. Dan untuk memperkuat posisinya, Traveloka harus berinovasi, memperkuat brand, serta meningkatkan loyalitas pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional dan hubungan baik dengan mitra. Untuk Threats of Substitutes, itu ratingnya medium. Jadi untuk low, produk pengganti sedikit, pelanggan cenderung loyal pada OTA, online travel agent, pemesanan langsung ke hotel atau maskapai kurang praktis. Implikasinya itu fokus pada peningkatan layanan dan pengalaman pengguna. Lalu untuk yang medium, ada alternatif seperti pemesanan langsung ke hotel atau maskapai, platform lain seperti Google Travel dan lain-lain. Untuk implikasinya menawarkan nilai tambah, diskon, fitur, refund, kembangkan layanan Beyond Travel. Untuk yang high, banyak substitusi mudah diakses, pelanggan sering berpindah ke platform lain. Untuk implikasinya itu, inovasi layanan, bundling produk, integrasi ekosistem digital, dan edukasi pelanggan tentang keunggulan Traveloka. Untuk kesimpulannya, rating medium diberikan karena meskipun terdapat alternatif pemesanan tiket dan hotel secara langsung ke maskapai atau hotel atau platform lain, kemudahan dan kelengkapan fitur yang dihadirkan Traveloka seperti integrasi layanan penerbangan, hotel, dan aktivitas wisata dalam satu platform menjadi keunggulan utama yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan dibandingkan produk pengganti yang tersebar dan tidak terintegrasi. Namun keberadaan produk pengganti tersebut tetap menjadi ancaman karena pelanggan dapat memilih opsi lain sesuai kebutuhan atau preferensi khusus. Sehingga tingkat ancamannya berada pada kategori sedang. Untuk menghadapinya, Traveloka perlu terus meningkatkan nilai tambah melalui layanan terintegrasi, fitur personalisasi, dan kemudahan lainnya. Untuk bargaining power of buyers, ratingnya itu high. Penjelasannya itu untuk yang low, pelanggan sedikit, loyal dan tidak sensitif harga, pilihan terbatas sehingga mereka sulit berpindah. Lalu untuk yang medium banyak pelanggan namun masih ada diferensiasi layanan, pelanggan bisa membandingkan harga tapi tetap ada alasan memilih Traveloka. Untuk yang high, pelanggan banyak pilihan, sangat sensitif terhadap harga dan promosi, mudah berpindah platform, loyalitas rendah. Untuk implikasinya itu kembangkan program loyalitas personalisasi dan layanan pelanggan superior. Kesimpulannya itu rating high diberikan karena pelanggan Traveloka memberi banyak alternatif seperti tiket.com, Agoda, dan Booking.com, memungkinkan mereka membandingkan harga dan layanan dengan cepat tanpa biaya pindah platform, sehingga membuat pelanggan sangat sensitif terhadap
harga, promo, dan kualitas. Akses mudah ke informasi dan transparansi memperkuat posisi pembeli dalam menuntut rendah atau layanan yang lebih baik. Sementara persaingan ketat di industri Traveloka yang serupa OTA memaksa Traveloka terus berinovasi. Oleh karena itu, secara keseluruhan daya tawar pembeli sangat tinggi. Traveloka harus fokus pada strategi peningkatan kepuasan dan loyalitas agar tetap kompetitif di pasar yang terbuka ini. Lalu ada bargaining power of suppliers, ratingnya medium. Untuk yang low banyak pemasok, daya tawar rendah karena Traveloka punya akses ke banyak pilihan. Ada beberapa pemasok utama, maskapai besar, jaringan hotel, mereka bisa menawar fee yang lebih tinggi atau inventory eksklusif. Lalu untuk yang high sedikit pemasok utama, mereka sangat dominan. Maskapai besar, hotel ternama bisa menentukan harga dan syarat kerjasama. Kesimpulannya itu, rating high diberikan karena pelanggan Traveloka memiliki banyak alternatif seperti tiket.com, agoda.booking.com, sehingga mereka dapat mudah berpindah platform. Akses informasi dan transparansi harga di internet meningkatkan sensitivitas pelanggan terhadap harga, promo, kualitas, sekaligus memperkuat posisi tawar mereka dalam menuntut harga yang lebih rendah atau layanan yang lebih baik. Persaingan ketat memaksa Traveloka untuk terus memiliki daya saing yang tinggi. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya, Andre. Oke, pertama market penetration, fungsi untuk meningkatkan penjualan kepada basis pelanggan yang sudah ada dalam berbagai strategi pemasaran digital yang efektif. Strateginya menawarkan promosi dan diskon yang ditargetkan untuk menarik pelanggan agar melakukan pembelian lebih sering. Lalu kedua, memanfaatkan search engine optimization SEO untuk meningkatkan visibilitas dan laju organik. Menggunakan pemasaran konten untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Lalu memaksimalkan media sosial dan iklan berbayar PPC untuk menjangkau pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan baru dalam segmen yang sama. Lalu mengelola email marketing untuk memelihara hubungan dengan pelanggan dan mendorong pembelian ulang. Next. Ada market development. Ini fungsinya itu melakukan ekspansi ke pasar baru, misalnya di wilayah Asia Tenggara, Asia, kayak Thailand gitu-gitu, Malaysia. Strateginya itu memanfaatkan teknologi dan pengalaman yang sudah ada untuk menyesuaikan layanan sesuai kebutuhan pasar lokal. Kedua, melakukan lokalisasi layanan agar sesuai dengan preferensi dan budaya konsumen di pasar baru. Membuka wilayah baru baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan pendekatan yang matang, termasuk analisis pasar dan segmentasi yang tepat. Menggunakan kemitraan strategis dengan maskapai, hotel, dan penyedia layanan lokal untuk memperkuat penetrasi pasar baru. Next. So, ada product development. Mengembangkan produk dan layanan baru untuk pasar yang sudah ada. Strategi ini menambahkan produk pelanggan baru seperti paket wisata, asuransi, pelayanan, perjalanan, dan layanan transportasi. Memperluas ke vertikal lain seperti gaya hidup, hiburan, aktivitas rekreasi melalui kemitraan dengan bisnis lokal. Mengintegrasikan teknologi canggih seperti AI dan machine learning untuk personalisasi, rekomendasi, dan peningkatan pengalaman pelanggan, meluncurkan program loyalitas dan insentif untuk meningkatkan retensi pelanggan. Ada diversification, fungsinya memperluas bisnis ke sektor yang benar-benar baru, baik terkait maupun tidak terkait dengan inti bisnis perjalanan. Strateginya memasuki sektor baru di luar perjalanan seperti gaya hidup dan hiburan, menawarkan layanan seperti tiket acara, pengalaman kuliner, dan paket spa, mengadopsi teknologi baru untuk menciptakan produk dan layanan inovatif yang belum ada di pasar, memanfaatkan basis pelanggan yang sudah ada untuk cross-selling atau produk baru, dan memperluas pangsa pasar melalui akuisisi pelanggan baru, mengembangkan kemitraan strategis yang memperluas jangkauan dan penawaran produk secara signifikan. Next. Ada BCG Metrics, ini startnya dulu, produknya itu platform pemesanan akomodasi dan penerbangan terbuka di Indonesia dan Asia Tenggara. Traveloka memiliki pasar yang sangat kuat di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara dengan pertumbuhan pasar yang cukup tinggi berkat digitalisasi dan berpergian. Lebih dari 130 juta unduhan aplikasi, 40 juta pengguna aktif setiap bulannya menunjukkan itu posisi dominan. Jadi untuk memperluas pangsa pasar di pasar yang kompetitif ini, Traveloka harus terus berinovasi dan berinvestasi dalam teknologi pemasaran serta layanan pelanggan. Next. Cash flow-nya produk unit bisnis, layanan pemesanan hotel dan penerbangan di pasar domestik Indonesia. Traveloka sudah menjadi pemimpin pasar online travel agent dengan pertumbuhan pasar yang stabil namun dengan volume transaksi yang tinggi dan menghasilkan arus kas yang signifikan. Di pasar domestik Indonesia, Traveloka sudah menjadi OTA yang besar, pemimpin pasar yang besar. Pertumbuhan ini mulai stabil, namun volume transaksi lebih tinggi dan menghasilkan arus kas yang signifikan. Segmen itu menjadi sumber dana utama untuk mendukung ekspansi ke luar negeri dan pengembangan layanan baru. Dominasi di pasar domestik juga memperkuat posisi tawar Traveloka terhadap mitra hotel dan maskapai. Terus ada question marks, ini produknya ekspansi pasar ke luar ASEAN dan pengembangan layanan baru seperti paylater, asuransi perjalanan, dan aktivitas wisata. Jadi ekspansi ke negara baru itu ke Jepang, Korea Selatan menawarkan potensi pertumbuhan pasar yang besar. Layanan baru seperti paylater, asuransi perjalanan, dan aktivitas wisata juga masuk dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Ekspansi ke negara baru tadi itu menawarkan potensi
pertumbuhan pasar, namun Traveloka masih memiliki pangsa pasar yang kecil di sana dan menghadapi persaingan kuat terhadap pemain lokal. Layanan baru seperti paylater, asuransi perjalanan, dan aktivitas wisata juga masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar dengan edukasi pasar, promosi, dan adaptasi regulasi. Jadi keberhasilan di segmen ini tuh menentukan unit bisnis ini menjadi start atau justru berubah menjadi docs. Terus ada docs, itu produknya itu layanan atau pasar dengan pertumbuhan rendah, pangsa pasar kecil, misalnya beberapa pasar internasional yang belum berhasil. Beberapa layanan atau ekspansi ke pasar internasional yang kurang berhasil masih memiliki pangsa pasar yang rendah dan pertumbuhan pasar yang lambat. Beberapa layanan atau ekspansi ke pasar internasional yang kurang berhasil masih memiliki pangsa pasar yang rendah, pertumbuhan pasar yang lambat, kontribusi terhadap pendapatan yang sangat kecil, bahkan bisa menjadi beban biaya operasional. Unit bisnis ini perlu dievaluasi secara berkala, apakah masih layak dipertahankan, perlu direposisi, atau sebaiknya dihentikan agar sumber daya itu bisa dialihkan ke unit yang potensial. Next. Terus ada 8P marketing mix. Ini produk. Traveloka menawarkan beberapa produk digital seperti tiket pesawat, hotel, kereta api, dan aktivitas wisata hingga asuransi perjalanan. Terus juga ada Traveloka memiliki layanan 24/7 dalam berbagai bahasa dengan 30 cara pembayaran. Price ini penggunaan strategi best price finder untuk perbandingan harga dengan tiket pesawat dan hotel. Terus ada penggunaan strategi untuk mengatur rentang harga mulai dari estimasi rendah hingga yang diinginkan, di mana harga itu ditampilkan merupakan hasil pencarian dalam 48 jam terakhir menurut Rizky 2021. Strategi promo low cost leadership dengan menawarkan berbagai pilihan harga promo membuat Traveloka berhasil menarik minat konsumen untuk menggunakan layanan ini menurut Mukaroma 2022. Terus Traveloka memperoleh komisi 5% dari setiap transaksi tiket yang dibeli melalui platformnya. Sistem online ini juga memungkinkan harga tiket dan layanan menjadi lebih terjangkau menurut Hamzah 2018. Next. Place. Traveloka menggunakan aplikasi dan situs web sebagai sarana utama menghubungkan perusahaan dengan pelanggan. Terus OTA ini itu Traveloka mencakup wilayah Asia Tenggara. Terus Traveloka menerapkan model business to consumer. Consumer itu B2C online, memungkinkan pelanggan mengakses informasi dan layanan langsung melalui website. Desain tampilan Traveloka juga dibuat lebih nyaman dan mudah untuk bisa menjadi nilai branding. Terus juga People ini menekankan pelayanan pelanggan dengan menyediakan customer service 24/7 dalam berbagai bahasa lokal. Tim internal itu yang berpengalaman dan mitra layanan itu sangat penting untuk memberikan pengalaman pengguna terbaik. Promotion. Traveloka aktif melakukan promosi SEO, konten informatif seperti travel guide, tips, dan program referral dan loyalty untuk meningkatkan retensi pengguna serta memanfaatkan popularitas influencer dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan itu. Menurut ini programnya sendiri itu Traveloka rutin mengadakan event kayak epic sale gitu-gitu, flash sale semuanya, dan konten interaktif secara teratur untuk meningkatkan interaktif dan menarik pelanggan baru. Terus packaging. Traveloka mengemas berbagai produk, paket blending, paket pesawat, hotel, dan lain-lainnya itu untuk memudahkan pelanggan merencanakan pelanggan secara efisien dan hemat. Partnership-nya itu Traveloka menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak mitra itu untuk biar institusi keuangan untuk memperluas jaringan, memperkaya produk, dan menghadirkan penawaran eksklusif bagi pengguna. Next. Berikut Frio analisisnya itu ada banyak. Ini ada platform layanan lengkap one stop. Ini free untuk V, R, dan O-nya itu dicentang, I-nya enggak karena menyediakan berbagai layanan seperti tiket pesawat, hotel, transportasi, dan aktivitas lain-lainnya. Jaringan dan kemitraan luas itu Frio-nya kami centang semua karena kerjasama dengan banyak maskapai, hotel, dan penyedia layanan wisata. Teknologi dan UI UX canggihnya itu untuk V dan O-nya itu kami centang, dan R dan I-nya tidak, karena platform yang digunakan itu aplikasi mobile dengan fitur real time. Terus ada layanan pelanggan 24/7 multibahasa, itu Frio-nya kami centang semua karena dukungan pelanggan 24/7 dalam berbagai bahasa lokal. Lalu ada basis pengguna bias besar dan loyal, itu Frio-nya kami centang semua karena 140 juta kurang lebih unduhan dan juga 50 juta pengguna aktifan bulanan. Terus lokalisasi produk dan layanan itu kami centang semua karena penyesuaian layanan sesuai pasar lokal di Asia Tenggara. Lalu inovasi produk dan personalisasi itu VR-nya dan O-nya itu kami centang, dan I-nya tidak karena rekomendasi berbasis data, penawaran personalisasi. Sistem pembayaran fleksibel, ini VR-nya itu kami centang, FR sama O-nya kami centang, I-nya tidak karena mendukung 40 metode pembayaran. Terus reputasi brand sebagai unicorn dan market leader di Asia Tenggara itu Frio-nya kami centang semua karena brand code yang sulit ditiru, memberikan kepercayaan dan daya tarik pasar yang besar. Next. Kesimpulannya ini, Traveloka berhasil menerapkan manajemen strategik dan memanfaatkan inovasi teknologi value proposition yang kuat serta segmentasi pasar yang tepat. Hal ini membuat Traveloka mampu jadi unicorn-nya dan memberikan kemudahan, keamanan, dan efisiensi bagi pelanggan serta meraih berbagai prestasi. Lalu sarannya itu Traveloka sebaiknya harus berinovasi dalam teknologi dan fitur layanan serta memperluas segmentasi pasar ke kelompok konsumen baru, memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra serta mengoptimalisasikan analisis data pelanggan agar tetap kompetitif dan relevan agar industri ini tetap terus berkembang. Next. Berikut daftar pustaka yang kami pakai. Next.
Sekian dari presentasi kami, mohon maaf. Terima kasih.